Para kekasih, Tuhan ingin memberikan kepada saya dan saudara, dan apa saja yang kita minta. Seperti lagu kita yang terakhir tadi, saudara, apa yang saya dan Anda inginkan, Dia Bapa yang baik dan Dia akan memberikan kepada kita. Katakan luar biasa, saudara. Dan inilah yang seringkali saya dan saudara tidak bisa menangkap. Janji sudah ada, ya saudara, tapi tidak dapat kepada kita, tidak terima kepada kita. Kita tidak bisa menerimanya. Saya sudah jelaskan kenapa pada hari Minggu kemarin, dan saya akan melanjutkan pada bagian yang kedua, saudara. Dan apa saja yang kita minta, titik-titik, ya saudara. Titik-titik inilah yang harus saya dan saudara pastikan bahwa kita akan dapat apa yang kita minta, ya. Apa yang kita minta kita dapat, seperti lagu tadi, luar biasa itu. Para kekasih, ada dua buah ayat dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan 22 kita baca lebih dahulu dari Alkitab kita. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Katakan menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang menjadi kehendaknya. Ya, wow, saudara ya, kelihatannya dua ini berat sekali. Kita menuruti, karena kita menuruti segala perintahnya, banyak loh. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, yang kita kadang-kadang tidak suka. Ya, saudara. Nah, orang yang mau mendapat banyak, maka dia harus berkorban banyak. Amin. Saudara, kalau saudara pergi ke supermarket ataupun satu pasar, satu toko, saudara mempunyai uang 10 juta untuk dibelanjakan. Saudara, saya cuma punya uang 1 juta. Ya saya harus terima. Ya saudara, dengan apa yang saya punya, saudara bisa membelanjakan 10 kali lipat dari punya saya. Nah, inilah perumpamaannya, saudara. Kita ingin mendapat banyak dan apa saja, ya saudara perhatikan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Tidak main-main kan? Berapa harga, jangan bilang berapa duit, lebih daripada uang, saudara. Kalau Tuhan memberikan kepada saya dan saudara sesuatu kelimpahan, sesuatu yang hebat dan dahsyat, itu lebih daripada uang, saudara. Sebab kita harus berani membayarnya. Katakan, saya harus berani membayar harganya. Dari perjanjian ini, bahwa apa saja yang saya minta, saya akan memperolehnya. Saudara, jadi sekali lagi, banyak orang Kristen atau orang baru percaya menjadi kecil hati dan kecewa. Apa sebab? Karena tidak dijelaskan. Saudara, dan akhirnya mundur, marah kepada Tuhan, marah kepada gereja, kepada pendeta dan lain sebagainya. Coba kalau dijelaskan, maka duduk masalahnya itu sekarang bola ada pada saya, bola ada pada saudara kalau istilah sepak bola. Saudara, tinggal kita mau lempar, kita mau langsung tendang masuk ke gawang lawan, atau kita harus mengopernya lebih dulu kepada teman kita yang ada di sebelah sana, saudara. Itu ada pada tangan saudara, ada pada tangan saya sekarang. Kalau saya dan saudara ingin banyak, maka kita harus berkorban banyak. Katakan, bila saya ingin menerima banyak, saya harus berkorban banyak. Saudara, itu logis, masuk akal. Amin. Jadi inilah yang akan kita pelajari, saudara, supaya saya dan saudara mengerti akan hal ini. Nah, para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini. Saya menitik beratkan pada hati kita tidak menuduh kita. Saudara, memangnya hati ini suka melawan? Suka melawan. Hati saudara dan hati saya suka melawan kepada kita. Ya saudara, tidak percaya, saudara mengalaminya pasti. Ya, kita ingin berbuat salah, hati kita menegur dan memberitahu kepada kita supaya kita tidak berbuat salah. Ya saudara, nah hati kita, bila hati kita tidak menuduh kita, saudara, artinya
kita jalannya lurus terus. Sehingga hati kita tidak menuduh kita. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan, saudara. Dan kita bisa berjalan terus dengan baik. Dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengerti akan hal ini. Tuhan ingin supaya tiap-tiap pribadi kita, saudara, selalu menilai hati kita sendiri. Tidak perlu menilai orang lain punya hati. Orang lain punya pikiran. Bukan urusan kita. Katakan, bukan urusan saya. Urusan saya adalah memeriksa hati saya sendiri. Amin. Urusan saudara, memeriksa hati saudara. Sudah, itu paling bagus yang saudara bisa kerjakan untuk masuk ke sorga. Ya, saudara. Jadi kalau saya dan saudara kita mengurusi diri kita sendiri, hati kita sendiri. Ya, lain maksud saya tidak, saudara ada orang susah, saudara diamkan. Wah, kata Pastor Roy, tidak usah memperhatikan orang lain. Hatinya orang lain. Ya, saudara. Kenapa kita tidak tahu isi hati dia, tapi kita menduga-duga. Saudara, ya. Nah, banyak orang ingin menduga-duga saja. Loh, apa urusan saudara? Saudara harus mempunyai satu kehidupan di mana saudara dengan hati saudara di hadapan Allah. Hati saya dengan Allah, dengan Tuhan di hadapannya. Kalau hati saya benar, tidak menuduh saya. Katakan, bila hati saya benar, tidak menuduh saya, maka saya mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Ternyata, katakan ternyata gampang. Gampang. Ternyata gampang, saudara. Jadi kita ini urusan sama hati kita aja. Gampang kan, saudara. Masa susah mengurus hati kita? Kita mau berantem sama hati kita. Hati kita berkata, kamu lagi tidak beres ini, kamu tidak benar. Ayo yang benar, ya, saudara. Dan kita nurut kepadanya. Itu suara Roh Kudus, ya, saudara. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Mendekati Allah, saudara. Ya, jadi ini satu terminologi di mana saya dan saudara, seluruh apapun yang saya dan saudara inginkan, itu nomor 2, sisihkan lebih dulu. Nomor 1, hatinya tidak menuduh dan datang mendekat di hadirat Tuhan. Maka apa yang kita sudah sisihkan, aku perlu banget, tapi aku sisihkan. Aku harus menjaga hatiku tidak menuduh diriku. Aku harus mempunyai keberanian percaya untuk menghadap kepadanya, mendekati kepada dia. Sudah, nanti Tuhan kasih apa yang terbaik. Saudara punya 10 item, 10 hal yang saudara inginkan dalam doa saben pagi sampai tengah malam. Saudara, Tuhan bisa memilah, bisa apa tidak? Dipilah mana yang bakal diberi kepada saudara. Dan kalau Tuhan memberi jauh lebih istimewa dan sempurna dan banyak ketimbang apa yang saya dan saudara inginkan. Dia bisa memberi jauh lebih banyak dari semua yang kita doakan dan kita pikirkan. Betapa untungnya satu orang melakukan ayat 21 ini saja, saudara, dia sudah hidup senang sekali. Dia tidak punya modal uang, dia tidak punya kepintaran untuk cari duit, dia tidak mempunyai orang-orang yang bisa membackup dia, menyokong dia, saudara. Tetapi dia mempunyai hati yang lurus di hadapan Tuhan. Dia mempunyai posisi dekat dengan Tuhan Yesus. Dan orang sedemikian, dia pasti menerima luar biasa dari tangan Allah. Saudara, ini dahsyat ya. Saudara, ini dahsyat sekali. Dan kita harus mengerti akan rahasia ayat 21 ini. Sementara itu ayat 22, saudara, kita membaca di sini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Amin. Sudah, tadi kan sudah ayat 21. Hati kita tidak menuduh kita. Berarti kita sudah menuruti segala jalan kehendak dari Tuhan ya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat
apa yang berkenan kepadanya. Tadi sudah ayat 21 sudah. Karena hati kita tidak menuduh kita. Jadi kita sekaligus sudah melakukan dua hal yang diindikasikan, yang dituliskan di dalam ayat 22 ini. Satu, menuruti segala perintahnya, dan kedua, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sudah, karena hati kita tidak menuduh kita. Hati kita memberi peringatan, kita nurut. Hati saya memberi peringatan, hati saudara memberi peringatan, kita nurut. Amin. Nah sudah, ternyata itu besar nilainya. Satu, membuat kita bisa menuruti perintah Tuhan. Dua, membuat kita hidup berkenan dan berbuat yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Saudara, luar biasa ya. Jadi tidak sulit. Anggukkan kepala ke samping, katakan, benar-benar deh tidak sulit, bilang gitu. Gampang sekali. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, sekarang kita akan masuk pada hal yang lebih dalam lagi, dan saya ingin supaya kita memahami akan hal ini. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga 21 dan 22, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, itu. Saya bagi dalam bagian A sekarang. Ya, inilah bagian A. Jikalau hati kita tidak menuduh kita. Katakan, jikalau hati saya tidak menuduh saya. Ya, saudara, ini bagian A. Ya, jangan lupa. Kemudian apa bagian B? Bagian B ayat 22. Katakan, dan apa saja yang saya minta, saya memperolehnya daripadanya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Para kekasih, kita akan masuk pada bagian A nomor 1. Pribadi yang hidup tidak kudus di hadapan Allah. Ya saudara. Orang yang hatinya selalu memberi peringatan, dan peringatan tersebut tidak diindahkan, tidak dituruti, maka dia adalah pribadi yang hidup tidak kudus di hadapan Allah. Saudara, jadi jelas orang sedemikian tidak bakal menerima apa yang dia minta. Saudara, dan dia tidak berkenan untuk mendekati Allah. Dia ingin mendekati Allah sampai menangis dia. Berlutut dengan air mata ditambah dengan puasa. Doa berjam-jam sampai ketiduran, sampai ngimpi. Saudara, tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Saudara, apakah saya dan saudara pernah mengalami? Jangan sampai mengalami. Kalau sudah pernah mengalami, jangan terulang lagi. Itu satu tanda indikasi bahwa hidup saya dan hidup saudara tidak bisa menuruti perintah Tuhan. Tidak bisa berbuat, melakukan apa menjadi kehendaknya. Itu berarti kita tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan. Saudara. Dan itu masalah gede banget dalam hidup saya. Dalam hidup saudara. Orang yang jauh dari Tuhan, masalahnya dahsyat sekali. Itu sebab banyak orang ketipu dengan ingin menjadi kaya dan ingin menjadi populer, ingin menjadi terkenal. Saudara. Tetapi mereka jauh dari Tuhan. Dan mereka tidak boleh dekat dengan Tuhan. Karena mereka hidup di dalam keduniawian. Mereka hidup di dalam dosa. Para kekasih, itu sebab perhatikan. Pribadi yang hidup tidak kudus di hadapan Allah. Apakah dia? Yakobus 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8 mohon dibuka. Mari kita akan baca. 1, 2. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Saudara, untuk orang yang menyadari, iya, aku hidupnya jauh dari Tuhan, aku hidupnya semau gue, semaunya aku. Ya.
Asal ada duit aku berbuat ini. Asal ada keinginan aku lakukan. Saudara, itu ayat yang ke-7. Ini orang menjadi sahabat iblis. Ini orang menjadi sekutu iblis. Ayat 7. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Lawanlah iblis. Saudara. Jadi di sini kita melihat seringkali saya dan saudara melawan isi hati kita, melawan suara roh di dalam hidup kita sendiri. Tetapi kita berkawan dengan iblis. Tuhan ingin sebaliknya. Katakan, Tuhan ingin sebaliknya. Saya tidak melawan kata hati saya. Saya tunduk pada suara roh di dalam hati saya. Dan saya harus melawan iblis. Saudara, itu yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, orang yang mempunyai dua action ini. Satu, kepada suara roh dia tunduk. Dua, kepada iblis dia melawan dan mengusir. Saudara, maka orang ini orang yang survive. Orang yang bisa dipermuliakan oleh Tuhan. Meskipun dia tidak mempunyai modal, kepintaran atau apapun. Relasi yang bisa mengangkat dia. Saudara, mungkin juga dia sudah pernah menipu orang dan orang tidak mau percaya lagi untuk kedua kalinya sama dia. Tidak peduli. Karena dia mau taat pada suara Roh Kudus. Dan dia mau melawan iblis. Maka Allah akan membuat dia menjadi berjaya. Amin. Amin. Berjaya. Itu sebab para kekasih, cara Tuhan bekerja itu beda. Orang ingin menjadi kaya dengan pakai dukun, pakai kuasa kegelapan, guamia, segala macam. Lihat nasibnya seperti apa. Hari ini boleh apa, hari ini tidak boleh apa. Siapa yang masih melihat? Ya, horoskop ataupun juga apa itu namanya, segala macam ramalan-ramalan cuaca hati. Para kekasih, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau saudara ingin tahu hari ini apa yang akan terjadi padaku, buka kitab nubuatan Allah. Amin. Tetapi seringkali kita percaya pada hal tersebut. Kan apa? Teman, famili, saudara, semuanya melakukan. Saudara tidak perlu melakukan. Saudara mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara punya saat teduh sendiri di hadapan hadirat Allah. Amin. So many times people only hearing and listening to others, what others did, and he or she want to do also. But they under the power, under the authority of the satanic power, under the satanic magic. And that's why every Christian, setiap orang Kristen, that obey and willing to do all the rituals of the satanic, they also must come into and enter the hell forever and ever. Saudara. Jadi orang yang mendengar suara Allah itu masuknya ke sorga. Orang mendengar suara iblis masuknya ke neraka. Apa sebab dia mendengar suara iblis? Karena dia melawan terus suara hatinya. Suara Roh Kudus dalam hatinya dia lawan terus. Sementara dia bergandengan tangan dan dia merangkul iblis. Saudara. Dan ini yang seringkali orang Kristen melakukan. Orang Kristen melakukan. Saya tidak ada urusan dengan orang di luar Kristen. Saudara. Jadi saya dan saudara kita harus tahu bahwa orang yang hidup tidak kudus di hadapan Allah adalah bersahabat dengan iblis, dengan setan. Saudara. Tapi orang yang kudus, dia ada pada posisi dekat dengan Allah. Mempunyai keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Amin. Saya mau tanya, saudara mau yang pertama tadi, ya melawan suara Roh Kudus, atau yang kedua mau dekat dengan Allah? Satu atau dua? Dua. Ya. Para kekasih, yang kedua pada bagian A ini, keluarga yang tidak sesuai aturan firman Allah. Nah, sekarang saya akan mengungkap sedikit tentang hidup berkeluarga. Nah,
Jadi apa yang saya dan saudara harus kerjakan dalam keluarga? Saudara, saya ingin supaya kita semua sadar ya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. 1, 2. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Siapakah dia? Orang Kristen siapakah yang lebih buruk dari orang yang tidak beriman? Adalah orang yang tidak memelihara keluarganya. Tuh, lihat ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Ya, biar dia pendeta sekalipun, penginjil sekalipun, teolog, dosen Alkitab, omong kosong, dia murtad. Saudara, ini Alkitab yang bilang. Jadi semua yang tidak memelihara keluarganya, tidak mengasihi isi rumah tangganya, adalah orang murtad dan lebih jahat. Ya, saudara, lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow. Welek tenan. Ya, saudara. Itu sebab saya dan saudara kita harus perhatikan baik-baik bahwa kenapa ini ditekankan oleh Allah? Karena keluarga adalah tanggung jawab nomor 1. Keluarga adalah tanggung jawab nomor 1 untuk saya dan Anda. Harus membawa keluarga. Bukan hanya memelihara mereka secara jasmani ya, namun juga memelihara mereka secara rohani ya. Ya, saudara. Dan bila kita melakukan ini, maka 1 pribadi kita, 2 keluarga kita. Lihat ya, saya tulis dengan huruf putih pribadi, dan kedua keluarga. Saudara. Maka pribadi dan keluarga kita akan dekat posisinya dengan Allah. Saudara, siapakah yang jauh posisi dengan Allah? Seperti ini tadi. Saudara, Yakobus 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Ini orang jauh dari hadirat Allah. Ya, saudara. Para kekasih, itu sebab saya dan saudara kita harus sesuai dengan aturan firman Allah. Aturan yang pertama terdapat di dalam Efesus 5 ayat 22 dan selanjutnya aturan kedua. Mari kita akan bangkit berdiri bersama dan kita membuka Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 25. 1, kita mulai dari judulnya. 1, 2. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hai istri, ayat 22, ayat 25, hai suami. Saudara, jadi inilah di sini kita melihat tentang peraturan. Keluarga dibentuk dari istri dan suami. Suami dan istri. Ya, saudara. Nah, disebutkan di sini, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tidak berarti istri itu 100% gimana aja harus tunduk pada suami. Kalau suaminya tidak takut kepada Tuhan, karena kata Tuhan di sini menjadi standar bagi jemaat. Ya, jemaat tunduk kepada Tuhan. Maka kalau suami-suami bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, istri tidak ada alasan untuk membandel. Istri tidak ada alasan untuk tidak tunduk pada suaminya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Bila mana? Jadi ini bukan dengan tutup mata. Ini bukan satu cek kosong. Saudara, tidak. Ini dengan persyaratan suami seperti apa. Ya, saudara.
Jadi ini penting sekali. Ya, malah kekasih. Dan kemudian ayat yang ke-24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, sekarang kedua, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, apa yang menjadi perintah Tuhan kepada suami? Mengasihi istrinya. Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ayat 22 dan 25, maka Tuhan tidak ikut campur tangan bertanggung jawab pada keluarga ini. Saudara. Ya, jadi bagaimana keluarga ini akan dirawat, dijaga, diproteksi dan diberkati oleh Allah. Bila mana ayat 22, apa ayat 22? Istri tunduk pada suami, di mana suaminya adalah suami yang taat dan takut kepada Tuhan. Dan 25 apa? Suami yang mengasihi istrinya. Nah, inilah standar ilahi. Katakan, inilah standar ilahi. Bila standar ilahi ada, masuk dalam keluarga saya, maka perkara-perkara ilahi, yaitu kedahsyatan, bala bantuan sorgawi, akan masuk di dalam keluarga saya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya saudara, jadi saudara mesti tahu bahwa seorang yang taat kepada Tuhan, dia posisinya dekat dengan Tuhan. Amin. Dia posisinya dekat. Nah, kalau dia dekat dengan Tuhan, suami dekat dengan Tuhan, tadi istri wajib tunduk kepada suami. Ya, saudara. Istri dekat dengan Tuhan, maka suami wajib mengasihinya dengan segenap hati. Saudara. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keluarga ini, seluruh keluarga ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan memelihara, memproteksi, dan memberikan kuasa kepadanya. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau telah memberi kesempatan sekali lagi buat kami, setelah kami mendengarkan pengajaran ini, supaya kami boleh dikuduskan selalu. Dan isi rumah tangga kami juga. Oleh sebab itu para kekasih, angkat dua tangan saudara. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Turun di atas kepala saudara. Dan melimpahi saudara. Untuk menerima segala kemuliaan dari Tuhan. Dan terimalah segala berkat-berkat jasmani dan rohani. Segala korban kolektif saudara dihargai. Teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Diberkati dengan luar biasa. Sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 8 dan 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai tidak cukup tempat meletakkan berkat Allah. Perjalanan saudara jauh ataupun dekat. Tiba dengan aman dan sentosa malam ini di rumah saudara. Dan kasih karunia Tuhan, proteksi dari Allah Bapa menyertai saudara semuanya. Kesehatan, kebugaran, dan kelimpahan berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.